Oke. Pandemik, wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang semakin merebak di Indonesia, yang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk self-isolation dan social distancing, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga melaksanakan self-isolation selama 14 hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana pada saat karantina di rumah? Ya, kita disuruh mengisolasikan diri di rumah. Nah, kira-kira apa saja aktivitas yang sudah dilakukan di rumah? Nah, bagi saya sebagai seorang guru dan istri juga sebagai seorang guru, itu banyak banget ya hal-hal yang membuat kita bete, kesal, dan juga kangen sama anak-anak. Apa saja yang dilakukan selama karantina di rumah? Coba kita lihat ya, karantina di rumah 14 hari awalnya ya. Selama 14 hari di rumah kita disuruh belajar online. Otomatis kita persiapan mulai dari materi, penyediaan media dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan biasanya kalau di sekolah itu kita meluangkan waktu khusus untuk mengajar dari mulai pagi jam 7 sampai jam 3. Nah, tapi di online kita seakan-akan satu hari satu malam bahkan ya, sampai sore, sampai kita malam nunggu respon dari orang tua. Karena kalau untuk belajar online dengan dasar anak-anak SD itu tidak sepandai atau sepandai anak-anak SMA dalam menggunakan gadget ya, harus ada pengawasan orang tua. Maka kita juga harus merepotkan orang tua akhirnya untuk melaksanakan pembelajaran online. Ada enaknya juga kalau belajar online itu kita bisa sampai sarungan, bisa pakai baju apa aja dan bisa sambil rebahan ya. Nah, bagi kaum rebahan ini manfaat buat kalian. Apa kita bisa bermanfaat untuk sekitar kita karena kita menahan laju penyebaran virus corona ini. Nah, tapi di balik itu juga kita bete juga ternyata di rumah ya. Hanya itu aja, bolak-balik kamar, bolak-balik ke dapur dan lain sebagainya. Nah, tapi kita ambil hikmahnya aja. Mungkin kita harus lebih dekat dengan keluarga. Nah, kalau di sekolah tempat saya ngajar itu awalnya 14 hari kita
self isolation atau social distancing. Jadi dirumahkan, bekerja di rumah, pembelajaran online dan lain sebagainya selama 14 hari di awal. Kita ikutin aturan pemerintah sesuai dengan surat edaran. Nah, tapi ternyata setelah 14 hari berlalu, kita ditambah lagi 2 minggu lagi sampai 11 April kita self isolation. Luar biasa. Udah kita kangen sama anak-anak, kangen ngajar di kelas, tapi ada malah kita diperpanjang. Nggak apa-apa, demi kebaikan kita bersama supaya penyebaran virus corona terhenti, ya, dan kita juga bisa beraktivitas normal. Sebagai guru di abad ke-21 ini, kita harus lebih kreatif dan inovatif. Ya, bagaimana kita bisa menjalani pembelajaran online? Ya, kita harus persiapkan semuanya. Coba kita lihat persiapannya apa, seperti ini. Ini dia. Perlengkapan administrasi, buku panduan guru, Al-Quran untuk mengecek tilawah anak-anak, laptop untuk memasukkan nilai dan data, tentunya handphone, charger laptop, dan charger handphone harus standby. Setelah semuanya kita sudah persiapkan peralatannya, kita harus memberikan informasi atau opini terhadap orang tua melalui WA group atau WhatsApp group, ya, untuk pembelajaran online, mulai dari pemberian informasi, penugasan, dan juga deadline untuk pengumpulan. Nah, itu semuanya kita informasikan kepada orang tua supaya anaknya melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui online. Nah, kita juga pakai aplikasi Zoom untuk melaksanakan KBM online supaya lebih efektif lagi. Mulai menggunakan aplikasi Zoom ini diperuntukkan untuk praktek dan lain. Pembelajaran online ini orang tua banyak berkomentar bagaimana susahnya mendidik anak. Ini dia komentarnya. Nah, itulah kegiatan belajar mengajar melalui online. Selama kita diisolasi di rumah, ya kita harus ikutin. Ini teman-teman sharing saya terkait pembelajaran online. Ya, bagaimana pembelajaran teman-teman di rumah? Apakah sama atau lebih bagus lagi atau lebih kreatif lagi? Silahkan komen di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.